Film Annabelle Creation sudah lama diputar di bioskop, di mana pada film ini menceritakan asal-usul dari boneka berhantu yang bernama Annabelle. Boneka yang menyeramkan ini memang dapat menghantui orang-orang dengan tatapannya yang jahat. Terlebih lagi, karena konon film Annabelle ini diambil dari kisah nyata boneka berhantu beneran. Meski demikian, ternyata dunia nyata lebih horor dari film. Karena berikut ini adalah kisah nyata tentang boneka-boneka yang berhantu dan bahkan bisa melukai orang hidup. Sebelum lanjut ke pembahasannya, silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik terkait informasi menyeramkan lainnya dari berbagai belahan dunia. Ingat, subscribe itu gratis. Boneka yang menggores pemiliknya. Sebuah kasus yang baru saja terjadi di tahun 2017 ini di Inggris bercerita tentang kisah sebuah boneka yang dilaporkan bisa hidup dan menyerang pemiliknya. Debbie Merrick adalah seorang ibu rumah tangga dari Rotherham, Inggris. Dirinya melaporkan bahwa boneka yang baru dibelinya ini menyerang suami dan dirinya. Boneka Cina yang berbentuk wanita dengan gaun putih ini menyerang dan menggores pasangan ini sampai berbekas. Bukan itu saja, boneka tersebut juga dikabarkan suka menghidupkan alarm kebakaran dan mencopot kalung yang menghiasi boneka tersebut. Boneka ini akhirnya dijual lewat eBay dengan harga 15 juta rupiah. Karena takut, Debbie pun lantas menjual boneka tersebut lewat eBay, di mana disebutkan bahwa boneka ini berhantu pada deskripsinya. Boneka berhantu ini kemudian dibeli oleh penyelidik paranormal yang bernama Listir dengan harga 15 juta rupiah. Tak lama berselang, Lee pun mengalami kejadian yang sama, di mana ayahnya yang tinggal bersamanya juga diserang oleh boneka ini. Sebagai seorang penyelidik paranormal dan makhluk gaib, hal ini malah membuatnya semangat untuk menyelidikinya meskipun sampai saat ini belum ada titik terang dan luka gores tersebut bertambah di tubuh orang sekitar boneka itu. Robert the Doll yang menghantui Amerika selama 100 tahun. Boneka ini sudah menghantui para pemiliknya dari tahun 1904. Pemilik pertamanya bernama Robert Eugene Otto yang mendapatkannya dari seseorang yang konon suka melakukan ilmu hitam voodoo. Boneka ini awalnya terlihat lebih menyeramkan karena memiliki make up bagaikan badut dan rambut yang terdiri dari rambut manusia asli. Lalu mulai muncul teror dan keanehan, di mana barang-barang seperti mainan lain milik Eugene hancur dan Eugene sering menjerit ketakutan dan berkata, Robert the Doll yang melakukannya. Keanehan dan teror tersebut terus berlanjut sampai Eugene beranjak dewasa. Bahkan istri Eugene pun meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit jiwa akibat teror yang dialaminya. Eugene, sang pemilik, meninggal dunia pada tahun 1976. Namun tempat di mana Robert the Doll berada terus mengalami kejadian-kejadian aneh. Seperti suara langkah kaki maupun kerusakan tanpa sebab pada ruangan dan barang-barang di sekitarnya. Keanehannya semakin bertambah ketika rumah tempat boneka ini tinggal berganti pemilik, di mana dikabarkan bahwa boneka ini menyerang orang dan bisa mengunci mereka di dalam ruangan di mana boneka ini disimpan. Akhirnya, karena tak tahan, pemilik rumah yang terakhir mengirim boneka itu ke sebuah museum di Fort East Martello, Florida. Oh, dan satu lagi, Robert the Doll adalah boneka yang menginspirasi film Child's Play yang bercerita tentang boneka bernama Chucky yang merupakan boneka pembunuh.
Mandy, si boneka hantu anak-anak. Mandy adalah boneka porselen yang telah berumur 90 tahun lebih, di mana boneka ini dibuat di Jerman atau Inggris pada tahun 1910 atau 1920. Pemiliknya saat itu sering mendengar tangisan di tempat Mandy disimpan. Jendela pada tempat itu juga terbuka, seolah-olah ada yang berusaha keluar. Boneka ini akhirnya diberikan ke Museum Cosnell di Kanada. Setelah itu tangisan pun berhenti. Namun museum ini pun mengalami kejadian aneh yang berbeda. Saat pertama kali disimpan di museum, Mandy tidak disimpan di dalam kotak kaca seperti pajangan museum pada umumnya. Pegawai museum ini sering mendapati bahwa makanan mereka sering hilang dari kulkas, buku, kertas, alat tulis juga sering hilang atau berpindah tempat. Begitu juga dengan bunyi langkah kaki saat tidak ada orang di dalam ruangan. Akhirnya Mandy pun disimpan di dalam kotak kaca yang terkunci di dalam ruangan kosong. Namun tak lama kemudian, para pegawai menemukan bahwa barang-barang di dalam kotak kaca tersebut juga hancur berantakan. Serta perangkat listrik di sekitar ruangan tersebut juga sering konslet dan juga rusak. Hingga mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mengunci kotak kaca itu dan memindahkannya ke ruangan di dekat ruang jaga. Barulah keadaan menjadi aman. Menurut kesaksian pegawai jaga museum tersebut, jika lampu mulai berkedip-kedip atau terdengar suara ketukan kaca dari arah Mandy, maka mereka harus mengeluarkan Mandy dari kotaknya dan membawanya ke dalam ruangan tempat mereka bekerja. Barulah suasana menjadi aman terkendali. Okiku, si boneka Jepang berambut panjang. Boneka misterius dari Jepang ini dihantui oleh arwah dari seorang gadis cilik yang dulu sering memainkannya. Boneka ini dinamakan Okiku seperti nama sang gadis pemiliknya. Boneka ini berukuran 40 cm dengan baju kimono khas Jepang. Konon di tahun 1918, seorang bocah berumur 17 tahun bernama Eikichi Suzuki sedang bermain ke Sapporo dan kemudian membeli sebuah boneka untuk diberikan ke adiknya yang berumur 2 tahun. Adiknya itu bernama Okiku yang selalu memainkan boneka ini dan tak terpisahkan hingga dirinya meninggal secara mendadak setahun kemudian akibat penyakit demam yang aneh. Keluarganya sangat merasa kehilangan, sehingga mereka menempatkan boneka kesayangan Okiku ini di sebuah altar dan terus mendoakan Okiku lewat bonekanya ini. Tak lama kemudian, mereka menyadari ada keanehan pada boneka ini. Mereka menemukan bahwa rambut boneka ini tumbuh panjang, layaknya rambut gadis normal. Meskipun rambutnya dipotong, maka rambut boneka ini akan terus tumbuh. Dari yang tadinya hanya pendek sebahu, kini tumbuh hingga 25 cm. Menurut penelitian, rambut dari boneka ini memang rambut manusia beneran. Dan jika diteliti lebih dalam, rambut boneka Okiku ini sama dengan rambut anak perempuan berumur 3 tahun. Sampai sekarang, boneka ini disimpan di Pura Maneji, di mana rambut boneka itu secara rutin dipotong. Annabelle yang asli. Di awal artikel telah disebutkan bahwa film Annabelle terinspirasi dari kisah nyata dan itu memang benar. Boneka Annabelle memang benar-benar ada dan disimpan di museum milik Ed dan Lorraine Warren yang merupakan tokoh utama dari film The Conjuring, yang juga merupakan sepasang penyelidik paranormal yang ternama. Boneka ini awalnya dimiliki oleh seorang gadis bernama Donna di tahun 1970. Donna dan teman sekamarnya mulai menyadari bahwa boneka ini sering berpindah tempat dan bergerak pada saat mereka tidak melihat. Tak lama mereka menemukan pesan tertulis yang berisi, "Tolong saya." Padahal di tempat itu tidak ada alat tulis. Lama-lama keanehan makin menyeramkan, di mana orang bisa menemukan adanya cairan aneh berwarna merah yang keluar dari tangannya. Seseorang yang mengaku dicekik oleh boneka ini
dan seseorang yang terluka dengan 7 bekas cakar pada saat sendirian bersama boneka itu di dalam ruangan. Donna pun meminta bantuan para ahli untuk memeriksa boneka miliknya tersebut, di mana salah satunya menarik perhatian pasangan Warren ini. Mereka berkesimpulan bahwa boneka ini dirasuki arwah bernama Annabelle yang diduga menulis pesan minta tolong kepada Donna. Namun kemudian ada jin jahat yang menggantikan arwah tersebut merasuki boneka ini. Jin inilah yang melukai orang di sekitarnya. Ed dan Lorraine kemudian melakukan ruatan dan mengusir jin jahat ini dari dalam boneka tersebut. Setelah itu boneka tersebut pun disimpan di dalam museum milik mereka.